berlimpahnya pasokan di pasaran, harga besar terus turun di tingkat petani. Kondisi ini dikeluhkan para petani karena dengan harga jual saat ini di kisaran 12 ribuan per kilogram, sulit bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya produksi, terlebih tanaman cabai banyak yang rusak akibat terdampak cuaca. Awal puasa. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian cabai milik petani di kawasan Turungrejo, Junerejo, Kota Batu. Petani sedang melakukan panen cabai besar di tengah harga jual yang terus mengalami penurunan. Hingga saat ini dijual 12 ribuan per kilogram dan harga ini termasuk harga rendah untuk komoditas cabai besar. Turunnya harga dan volume hasil panen ini sangat dirasakan para petani karena pendapatan menjadi turun, sementara biaya produksi mengalami kenaikan akibat pengaruh cuaca. Sahid, salah seorang petani di Turungrejo, Junerejo, Kota Batu menjelaskan, kondisi cabai besar banyak terserang penyakit seperti cacar, belah, layu pohon, dan busuk buah sehingga hasil panen berkurang banyak. Sementara harga jual di tingkat petani semakin turun. Di lokasi terlihat tanaman cabai besar cukup banyak yang terserang penyakit sehingga rusak, rontok, busuk, dan tidak laku dijual. Para petani berharap menjelang Lebaran harga cabai besar ini bisa mengalami kenaikan kembali sehingga petani bisa mengembalikan biaya produksi dan bisa mendapatkan keuntungan. Di petani kurang lebih 12 sampai 13. Nggak turun lagi. Kemarin sampai berapa? 20. Berarti 15 ke atas. Cuaca sekarang juga ya masih normal-normal aja. Kalau rugi ya gimana? Kalau cuaca sekian enggaknya ya 20.000 itu. Kira-kira itu tadi mungkin barang dari luar juga banyak, Pak. Masyarakat menurun kalau lihat situasi sekarang kan ya sama aja, alhamdulillah. Waduh, kalau dulu sampai 60.000 juga pernah, Pak. Walau nggak lebaran memang harganya mahal. Tapi biasanya kalau mau lebaran banyak orang nanggu panen untuk menurun. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Universitas Muhammadiyah Malang resmi dipercaya menjadi Chair dan Host Institution Program Sustainable Water Ecosystem bekerja sama dengan UNESCO mulai tahun 2026. Penetapan ini menjadikan UMM sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam jejaring UNESCO Chair. Universitas Muhammadiyah Malang resmi dipercaya menjadi Chair dan Host Institution Program Sustainable Water Ecosystem bekerjasama dengan UNESCO mulai tahun 2026. Penetapan ini menjadikan UMM sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam jejaring UNESCO Chair. Kepercayaan tersebut diraih setelah UMM dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam riset, inovasi, pertanian berkelanjutan, serta pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Wakil Rektor 4 UMM Muhammad Salis Yuniardi menjelaskan status UNESCO Chair merupakan bentuk pengakuan global kepada perguruan tinggi yang mampu menjadi mitra strategis dalam menjalankan program keberlanjutan dunia. Posisi tersebut tidak mudah diraih karena membutuhkan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program unggulan menjadi fondasi mulai dari green farming, smart farming hingga pengembangan energi terbarukan, mikrohidro. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga ekosistem air secara menyeluruh meski tidak secara langsung berfokus pada konservasi air. Momentum penting terjadi saat tim UMM melakukan riset dan pengabdian di Tabanan, Bali, wilayah dengan sistem pertanian subak yang telah diakui dunia. Alih fungsi lahan dan penggunaan pestisida menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem dan daerah resapan air. Sebagai mitra UNESCO, UMM juga turun langsung ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu masyarakat menemukan sumber air dan memperkuat ketahanan pangan. Puluhan dosen diterjunkan untuk mendukung upaya penanganan kemiskinan dan stunting yang berkaitan erat dengan krisis air. Di lingkungan kampus, komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan air berbasis hierarki. Penggunaan air ditempatkan sesuai prioritas fungsi agar tidak terbuang percuma. Pengakuan sebagai UNESCO Chair menjadi amanah bagi UMM untuk terus berkontribusi dalam isu keberlanjutan global. Langkah ini sejalan dengan visi Muhammadiyah berkemajuan dengan orientasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bagi generasi mendatang. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut usai jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana.